Akhirnya hidup juga ini motor Scoopy, jadi saya nggak perlu mengganti ecu yang harganya 1,2 juta ya. Jadi kemarin saya salah ponis harus ganti ecu dan ternyata masalahnya sepele. Tonton videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan melanjutkan ya mengatasi motor Scoopy Donat ya tahun 2017 sebelum rangka esap itu hilang pengapian. Nah yang kemarin di video sebelumnya udah saya hampir memonis ya, ponis ECM-nya mati karena tidak bisa mengeluarkan arus negatif yang ke koil yang warna kabel biru leres kuning. Nah setelah saya coba ya tadi di bengkel itu saya pinjam ECM ya, yang ini saya coba pakein ke motor yang lain, itu ternyata ECM hidup teman-teman. Dan sebaliknya ECM itu saya pasang di sini dan ternyata ini motor tetap nggak hidup, hilang pengapiannya. Nah jadi saya tidak bisa memonis ataupun harus membeli ECM baru. Untungnya saya meminjam dulu ECM-nya ya. Kalau tidak meminjam nanti saya beli harga 1,2 juta dan hasilnya tetap sama, tidak ada pengapian. Nah sekarang saya penasaran teman-teman, maka dari itu kenapa ini motor bisa hidup, bukan kenapa ECM ini bisa hidup di motor yang lain ya, sedangkan ECM yang itu tidak hidup di sini. Nah saya penasaran, saya bongkar semua kabel-kabelnya, barangkali ya di sini ada yang putus ataupun ngelupas gitu. Cuman saya di sini menemukan beberapa kabel yang istilahnya korosi teman-teman. Nah yang gosong ini biru leres kuning, ini dari ECU juga, tapi ini untuk speedometer nih, ke kecepatan ataupun RPM ini. Nah dan yang warna abu ini. Nah di sini kemudian ada yang warna apa, abu leres merah, ini yang ke sini alarm. Tapi itu tidak berpengaruh ke pengapian teman-teman ya. Ini tidak berpengaruh ke pengapian. Semua kunci kontak udah saya cek semua bagus, tidak ada masalah. Tapi saya di sini masih mempermasalahkannya. Nah sekarang kita cek bersama-sama ya teman-teman untuk mengatasinya, dan kita cek secara berurutan ya supaya teman-teman juga bisa memahami apabila menemukan kasus yang sama. Oke teman-teman, pertama-tama yang harus kita cek di bagian box sikring ya, pastikan sikring nyala semua. Kalau misalkan sikring ada yang putus di bagian yang ini, ketiga ini ya, motor nggak bakalan nyala ya. Kita gunakan test pen. Ini ada, kita cek arus yang standby 25 ampere di sikringnya ada, ini 5 ampere yang ke ECU ada. Nah yang ini mati ya, ketika kunci kontak on pasti nyala. Nah dia nyala ya, ada tuh, ada arus, tiga-tiganya ada arus. Dan speedometer pun normal ya tuh, normal. Berarti kita tidak perlu mengecek di sini relay, nggak perlu diganti. Kenapa nggak perlu diganti? Karena ketika kunci kontak on, si relay ini sudah memberi arus ya, berarti relay tidak ada masalah. Relay kedua ini tidak ada masalah ya. Oke, yang kedua kita cek pengapiannya dulu nih. Kita bisa lihat pengapiannya apakah ada atau tidak. Nah busi udah saya copot. Nah kita lihat, cek kabel businya, kemudian on. Selah ya, kita selah. Nah tidak ada pengapian sama sekali teman-teman. Nah oke, di coil tidak ada ya. Kemudian langkah berikutnya, karena di coil tidak ada, berarti kita harus ngecek ini, ngecek kabel yang ada di coil, kabel positif dan negatif. Nah caranya seperti ini. Nah langsung kita cek kabel yang positif itu warna hitam leres putih. Nah yang ini ketika kunci kontak on ada, ketika posisi off maka dia meredup tuh ya, tuh dia meredup. Kemudian pas kontak on dia nyala lagi, berarti arus positif keluaran kontak itu ada ya. Ini standby 12 volt. Nah sekarang tinggal kita cek bagian yang negatifnya ini, kita lepas aja ya kabelnya. Nah kita lepas seperti ini teman-teman.
kita gunakan tespen DC ya. Nah, ini negatifnya ke positif. Nah, ini kabel hitam leres putih itu positif ya. Sedangkan ini ujung tespennya kita colok ke kabel kuning leres biru. Nah, kunci kontak off tidak ada nyala, kunci kontak on tidak ada nyala. Ketika kita engkol tidak ada nyala lagi nih. Coba engkol. Nah, tidak adanya, harusnya setelah kita melakukan proses pengecekan seperti ini, si lampunya itu ada nyala, berkedip-kedip ya teman-teman. Kedip-kedip ya. Normalnya seperti itu. Nah, jadi masalahnya di sini ya, entah itu kabel ataupun ECM. Karena yang bermasalah di kabel yang kuning ini. Kalau yang merah ini ada tuh. Lihat tuh. Ada kunci kontak off. Dia meredup sampai mati. Tuh, mati. Yang ini tidak ada ya. Tidak mengeluarkan negatif dari ECU. Nah, yang ini dari ECU, yang warna kabel kuning leres biru itu dari ECU. Sekarang kita langsung ke ECU, teman-teman. Nah, sekarang langsung kita ke ECU. Nah, ini saya hampir kelotok semua ya, karena saya penasaran juga apakah dari kabel atau tidak ini. Nah, lihat ini kabel yang dari ECU nih, ini warna kuning leres biru itu yang menuju ke koil. Nah, ini ke koil. Ini nyambung. Cara ngeceknya gimana? Nyambung atau tidaknya? Bisa menggunakan APO. Bisa menggunakan APO ataupun kabel seperti ini. Nah, kabel seperti ini. Pakai jarum pentul kita colok ke sini. Nah, kita colok. Yang ini kita ke negatif ataupun positif aki. Kita ke positif akiin. Positif aki. Kemudian tespen ini negatif ya. Tespen ini di negatif. Nah, jadi kita bisa mengetahui kabelnya apakah putus atau tidak. Nah, contohnya seperti ini tuh. Kita mau ngecek ya, ngecek kabel. Bisa pakai APO, bisa pakai kabel seperti ini. Nah, kita cari ujung tadi, ujung kabelnya ini. Nah, ini kabelnya nih. Nah, apakah ada arus nyampe ke sini? Nah, dan ternyata nyampe, teman-teman. Berarti kabel tidak putus ya. Kabel tidak putus. Aman ya. Nah, sekarang kita cari langkah berikutnya. Kita cek bagian CKP. Kita cek bagian CKP ini. Nah, karena CKP juga berpengaruh ke pengapian ya, teman-teman. Nah, kita bisa gunakan tester ini. Nah, tester ya. Jadi ini untuk keseluruhan, langsung kita tes. Nah, di sini ada pulsar ya, teman-teman. Nah, yang ini ceknya ya, yang dari CKP-nya dulu. Hijau leres kuning itu pulsar. Kemudian coklat leres hitam itu positif, teman-teman. Positif. Kemudian yang warna hijau itu ground ataupun masa. Nah, sebenarnya kita cukup ngecek yang ketiga ini saja. Karena yang putih leres hitam, putih leres merah, putih leres biru itu untuk sistem ACG ya, starter. Nah, yang ini kita ke negatif dan positif aki. Kemudian kita on kan. Bentar, ini belum connect. Nah, sekarang udah connect nih kabelnya ya, lihat. Nah, di sini kita cek yang pulsarnya saja ya. Nah, di sini ada pulsar. Kita putar magnetnya. Nah, ketika diputar magnetnya maka ini lampu nyala ya. Nah, itu ditandakan pulsar baik-baik saja. Kemudian yang merah putih, hitam putih, hitam biru itu tidak berpengaruh ke pengapian, tapi baiknya kita cek juga ya. Nah, kita cek juga untuk mengetahui untuk sistem starternya lancar. Ada hitam putih, hitam merah, dan hitam biru. Itu hall 1, hall 2, hall 3.
Nah, kita cek di sini, lampunya harus nyala keempat ini tuh, dia bergantian. Pulser, hole 1, hole 2, hole 3. Nah, cara kerjanya seperti itu, bergantian. Nah, berarti CKP aman. Tidak perlu kita melakukan proses pembongkaran ya, aman. Nah, kemudian apabila teman-teman tidak mempunyai alat tester ini, cara ngecek CKP-nya gampang. Nah, seperti yang tadi, kita gunakan kabel biasa, tapi kita harus punya lampu LED ya, test pen LED. Nah, pakai kabel ini kita ke positif aki. Yang satu ke positif aki, kemudian tinggal kita colokin ini ke sini, ke warna kabel merah. Bukan merah, positif ya, yang masuk ke CKP ini. Warna coklat leres hitam, nah kita masukkan. Kemudian kita sediakan jarum pentul lagi. Nah, jarum pentulnya kita sediakan. Nah, kita masukkan ke kabel CKP. Kabel CKP biru putih, biru kuning. Nah, yang tes pen ini kita ke negatif aki. Kemudian tinggal kita tes sekarang apakah ada atau enggak. Nah, sini ada teman-teman ya. Berarti CKP bagus. CKP bagus dan masa kita cek juga di sini masa. Warna hijau sama. Masanya kita cek juga. Nah, di sini masanya bagus. Ada ya. Nah, itu tanpa tester. Nah, sekarang sudah aman. Nah, yang dari CKP aman. Sekarang kita cek. Ini kabel yang terusan dari CKP ke ECU semua ini. Ke 6 biji ini kabelnya ke ECU semua. Makanya harus kita cek juga. Nah, cara ngeceknya kita copot ini soketnya. Kita copot soketnya. Nah, dua-duanya kita copot. Sama seperti yang tadi. Kita nggak perlu gunakan apo. Cukup pakai kabel yang ini aja. Pakai jarum pentul. Nah, sekarang kita cek pulser dulu ya. Apakah nyampe nggak? Apakah ada yang putus di jalan atau tidak? Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini ada biru, leres, kuning. Langsung kita colokin. 1, 2, 3 dari atas. 2 ke bawah. Nah, ke sini udah. Kemudian gunakan tes pen. Tes pen yang tadi. Nah, kita colok di kabel yang ini. Apakah ada atau enggak? Nah, ternyata ada. Berarti kabel tidak putus. Ini untuk pulser. Kemudian kita cek kabel coklat teres hitam. Nah, coklat teres hitam ada di sini nih. 1, 2. 2. Kemudian kita cek. Nah, di sini ada ya, tidak putus. Kabel hijaunya yang menuju ECU cek juga. Nah, di sini paling ujung. Kita cek. Ada juga, semuanya ada. Semuanya ada. Kalau misalkan pengen ngecek kabel putih leres hitam, tinggal cek aja di sini, ada tuh. Merah, putih. Kita cek nyambung atau enggak kabelnya, barangkali teman-teman mau ngecek sistem starter, CKP tuh ada. Terus hitam putih. Kita cek di sini. Hitam putih harus ada. Nah, bentar, ini kurang nyolok. Hitam putih. Ini teman-teman hitam putih. Nah, di sini nah, ada hitam putih, kemudian biru putih. Biru putih yang mana ya? Nah, ini kedua dari sini. Nah, biru putih. Ada. Nah, berarti ini kabel terusan dari CKP ke ECU itu tidak ada masalah. Kita masukkan lagi. Tidak ada masalah, jadi teman-teman tidak perlu mengelupas ya, karena sudah kita cek. Nah, kalau saya ini kelupas karena saya penasaran, barangkali di jalan karena belum menemukan solusinya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi dari CKP sudah tidak ada masalah, jadi tidak perlu kita mikirin CKP lagi. Nah, jadi permasalahannya ini si ECM ini tidak bisa ngeluarin arus ya, arus negatif dari kabel warna kuning leres biru ini yang menuju koil. Nah, barangkali kita cek bagian injektor. Nah, karena injektor juga tidak menyemburkan tidak menyemburkan bensin ya. Kita cek kabel injektor nih. Sebelum kita bongkar, kita pakai jarum pentul. Kita cek arus standby-nya dulu. Nah, hitam leres putih ini standby juga sama yang menuju ke koil nih. Nah, kita jarum pentul. Ini harus positif ya. Kemudian kita cek kunci kontak on. Bentar, ini ECU-nya belum dipasang nih, harus dipasang dulu. Nah, ketika dipasang ECU-nya, soketnya kontak on.
Nah, dia ada. Tuh, sama. Arus hitam, kabel hitam leres putih itu ada. Sama ini ke coil juga sama nih. Nah, karena nyambung ini kabelnya nih. Nah, sama-sama nyambung. Tuh. Sama-sama nyambung, ada. Tuh. Kontak on, ketika off dia meredupnya lama tuh. Redup sampai mati. Harus standby ke injektor ada. Nah, dan biasanya kalau misalkan injektornya mati ataupun soketnya kabelnya ada yang masalah, biasanya ya ketika kita kunci kontak on maka full pump tidak bakalan berdengung kalau misalkan soket injektor ini putus ataupun injektornya rusak. Nah, sekarang kita cek ini kabel negatif dari ECU-nya yang warna pink leres biru. Sama kita gunakan jarum pentul dan kabel. Kalau mau pakai APO boleh. Nah, seperti ini. Kemudian kita buka dulu ya. Nah, ini kabelnya nih, pink leres biru. Nah, pink leres biru 1 2 3 4 5. Nah, ke 6 ya, 6 dari atas. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini ujung kabel ya, ujung kabel. Sekarang kita gunakan test pen lagi. Kita cari negatif atau positifnya. Nah, di sini ada ya teman-teman tuh, kabel tidak putus, kabel injektor tidak putus, aman ya. Tapi masalahnya si coil tidak bisa memercikan api, ya. Nah, coil tidak bisa memercikan api ini. Karena kabel negatifnya tidak mengeluarkan arus dari ECM. Kemudian bagaimana selanjutnya? Standar 1 itu aman ya teman-teman. Kalau misalkan soket ataupun switch standar 1 itu tidak normal, maka ya dia tidak bisa di starter. Tidak bisa di starter ya, tapi ini kan bisa di starter nih. Tuh, bisa di starter, berarti kabel ini yang hijau itu tidak masalah nih. Kabel standar 1 samping ya, standar samping ini tidak masalah nih. Kabel standar samping tidak masalah. Kemudian kabel massa bagus, semuanya bagus, tidak ada yang putus. Kemudian langkah selanjutnya kita cek ya bagian TPS teman-teman. Nah, TPS ini langkah terakhir. Nah, TPS-nya soketnya kita cabut. Soket TPS kita cabut. Nah, dan untuk kabel TPS ini ada biru kuning, hitam kuning itu ke sini. Nah, ini hitam kuning, ini TPS ya, kabel TPS. Ada hitam kuning. Kemudian ada putih merah. Nah, ini putih merah. Kemudian ada biru oranye. Nah, ini kabel TPS, nyambung semuanya nyatu ke ECM ya, ke ECU, nyambung ke sini. Nah, kita lepas di sini. Kita lepas dulu TPS-nya. Kemudian sekarang kita cek di sini. Cek ya, apakah ada arus atau tidak. Sekarang kita coba engkol. Nah, lihat teman-teman. Nah, ketika TPS dicabut, alhamdulillah ya, TPS dicabut, si arus ada teman-teman nih, lihat nih, ketika kunci kontak on tuh. Nah, harusnya seperti ini, ngedip-ngedip ya, ngedip-ngedip seperti ini nih. Nah, oke, cara pengecekannya ini bolak-balik bisa aja nih, bolak-balik ya, tes pen DC tapi ya, tes pen DC. Tuh, dibolak-balik sama aja tetap. Nah, coba sekali lagi. Nah, alhamdulillah ketika TPS ini sensor soketnya dibuka, maka dia memercikan api ataupun memberikan sinyal massa ya dari ECM. Langsung kita pasang lagi teman-teman. Langsung kita pasang.
Nah, oke, setelah kita pasang, kita cek teman-teman pengapian apakah ada atau tidak nih. Dan ternyata alhamdulillah itu ada teman-teman. Pengapian jadi ada ini. Nah, alhamdulillah saya tidak perlu mengganti ECM yang harganya mahal sekali. Alhamdulillah untuk di video sebelumnya saya salah ponis ya. Untungnya belum beli konsumennya. Saya pinjam dari teman. ECM-nya ke sini tetap tidak hidup. Ketika ECM ini dipakai ke motor yang lain, maka motor itu hidup pakai ECM ini. Nah, jadi saya pusing. Kemudian saya bongkar semua, lihat kabel, tidak ada masalah. Dan ternyata masalahnya sepele banget teman-teman ya. Nah, ini adalah ilmu untuk teman-teman semuanya. Saya tidak mengecek bahwasanya TPS itu berpengaruh ke sistem pengapian teman-teman. Yang saya ketahui TPS itu hanya di kendala nyendat-nyendat, berbed ataupun ngempos ya. Dan ternyata kalau TPS-nya konslet, ini kan konslet ya, TPS-nya bukan error teman-teman. Ketika TPS konslet, maka dia ada koneksi ke ECU, jadi sehingga ECM ini ataupun ECU ini tidak memberikan sinyal negatif ke coil. Jadi pengapian pun hilang. Nah, sekarang tinggal kita tes. Hidupkan tanpa TPS ya teman-teman. Nah, kita pasang businya. Langsung kita pasang busi. Nah, ini sama saja teman-teman di motor Beat, Scoopy, kemudian ya Vario sama saja. Cara pengecekannya seperti itu kalau yang masih sistem ACG ya. Oke, kita kencangkan. Kemudian ini kita pasang kop businya lagi. Kita putar, kita langsung kencangin lah. Langsung kita pasang. Oke, setelah kita pasang, kita coba hidupkan tanpa menggunakan TPS. Tapi tidak bisa digas ya kalau tanpa ada TPS. Tapi kita coba aja hidupkan dulu. Karena masih bisa hidup tanpa ada TPS juga. Oke, kita selah. Nah teman-teman, alhamdulillah ini motor sudah bisa hidup lagi nih. Sudah bisa hidup. Cuman gak bisa digas ya, ngempos. Karena TPS-nya belum kita pasang ya. Nah sekarang kita ganti TPS yang baru. Sekarang saya mau copot dulu yang di luar, TPS-nya pinjam. Nah TPS-nya udah saya pinjam nih. Kita coba ganti TPS-nya sekarang. Yang penting sekarang motor bisa hidup. Jadi saya salah ponis ya. Nah alhamdulillah saya salah ponis. Mudah-mudahan video ini bisa jadi pelajaran untuk teman-teman, rekan-rekan bengkel semuanya. Jadi kita nggak bisa langsung ponis ya. Nah supaya menghilangkan ponisan kita ya kita harus tetap mencoba. Pinjamlah dari teman kita ya ECM baru ataupun ECM bekas. Kita coba dulu. Pasang dulu ke yang lain supaya kita tidak rugi juga ya. Nanti percuma kalau kita beli ECM motor tetap nggak hidup. Ya kita rugi sendiri dan malu istilahnya ya. Nah, oke, kemudian kita ganti ini TPS-nya. Ganti TPS-nya nih. Oke, asal nempel aja dulu ya, kita nggak perlu kencengin baunya. Kemudian sekarang kita tes, kita starter aja nih, starter ya. Nah teman-teman, alhamdulillah ya, alhamdulillah ketemu juga permasalahannya. Sekarang udah normal kembali, motor juga bisa digas. Ini gara-gara ini teman-teman, hal sepele ya yang membuat saya bisa memonis ECU. Nah jadi buat teman-teman semua ya, harap diperhatikan video ini urutan-urutannya.
Jadi urutan-urutannya seperti yang saya lakukan tadi untuk proses pengecekan. Nah, beda lagi kalau misalkan hilang pengapian ya, ketika ada sinyal massa dan positif dari ECM, tapi tidak memercikan api ke sini, nah itu sudah dijamin koilnya mati. Bisa dicek secara pakai APO, bisa juga gumparannya. Tapi kalau misalkan di sini ada positif dan negatif tapi koil tidak memercikan api, ya udah tinggal langsung ganti koil. Tapi usahakan gantinya pakai yang original, jangan pakai yang imitasi ataupun lokal ataupun KW. Karena kalau pakai lokal dan KW nanti bisa merusak ECU bisa jadi jebol. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Sedikit informasi dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jadi pengalaman saya jangan sampai dialamin oleh teman-teman sampai saya ngelupas kabel-kabel ini. Nah, sebenarnya ini nggak perlu dan nggak penting sama sekali, karena masalahnya sepele tadi dari TPS saja. Nah, sekarang saya mau bungkus lagi pakai solasi ban dan tetap kita pasang ininya bungkusnya untuk memperkuat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.